Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita naikkan suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kristus Tuhan telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya. Surga bumi memuji. Haleluya. Hai pujilah namanya,
kita masuk dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah yang telah memanggil kami untuk masuk ke dalam bait-Mu yang kudus. Kepada Allah yang telah menang atas maut dan yang telah menebus kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami datang untuk menyembah pada tumpuan kaki-Mu. Kiranya ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang kekal, firman-Mu yang sempurna, pada hari ini boleh menjamah dan menguatkan setiap kami. Dengarlah doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai ke 18. Saya mengajak kita semua untuk membacanya secara bertanggapan. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, kemudian ayat yang terakhir ke 18 kita akan membacanya bersama-sama. Daniel pasal 3 ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Karena itu marilah saat ini dengan segala kerendahan hati kita mau datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau telah mendengar setiap doa pengakuan dosa kami. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa di dalam kasih karunia-Mu, Engkau telah mengampuni kami.
Kiranya pengampunan-Mu memberikan kami kekuatan baru untuk hidup mengikut Engkau. Meskipun hidup kami masih jauh dari sempurna, namun kiranya karya keselamatan-Mu terus-menerus bekerja di dalam diri kami, mengubah kami semakin hari menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubah. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari Tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Betty Junaidi dengan tema kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami persilakan. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. 主内 Mari. 弟兄姐妹们平安。 Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. 还没有听到以前，我们来做一个祷告。 Ya Allah yang Maha Kasih, 充满慈爱的上帝， kami datang kepadamu. 我们来到你的跟前， Kami menanti-nantikan Tuhan berbicara kepada setiap kami. 我们等候你对我们每一个人说话。 Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. 你知道我们在生活里的挣扎， Tuhan kami berdoa agar Engkau berbicara kepada setiap kami 我们祷告，愿你对我们每一个人说话， untuk mengerti apa yang harus kami lakukan untuk kami boleh memuliakan namamu. 好让我们明白我们要如何能荣耀你的名， Ajari kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan, 教导我们能够学习你的真理。 dan pakai hamba-Mu yang banyak kelemahan ini. 你使用你充满软弱的仆人， Dan biarlah kekuatan dan kemuliaan Tuhan yang boleh tampak. 愿你的能力被彰显出来。 Dan mau kami mohon agar Roh Kudus bekerja pada saat ini di dalam setiap hati kami. 我们恳求圣灵，这个时候在我们每个人的心中动工， Untuk kami mau taat 好让我们顺服， dan melakukan firman-Mu. 能实行你的话语。 Kami serahkan seluruh waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. 我们把这段时间完完全全的交在你的手中，
pakai saya dan juga Pak Joni untuk boleh menyatakan firman-Mu. 你使用你2位仆人能够传递你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, ya. 主内弟兄姐妹们，我要问大家， Di dalam minggu ini, apakah ada saudara-saudari yang sudah membaca Daniel pasal 3? 在这1个礼拜里，我们是不是已经有读但以理书第3章？ Kalau ada bisa angkat tangan, 如 jangan 果有的 malu-malu. 话，能够举手， Ada? 有吗？ Ada. Penatua David Lukman, ya. 刘长老， Dia sudah membacanya di rumah. 他已经在家里读了。 Baik, saya mau tanya lagi. 我要再问， Jikalau Bapak Ibu mendengar kata nama Daniel, Ja- kira-kira apakah peristiwa atau cerita yang Bapak Ibu dengar? 假如我们说但以理这个名字，我们会想到什么故事？ Hah? Ya betul, Gua Singa. 对，是狮子坑， Cerita yang sangat terkenal ya, 非常出名的故事， apalagi di sekolah minggu. 尤其是在主日学。 Lalu kalau saya mengatakan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego, kira-kira apa yang teringat di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? 假如我说萨德拉、梅萨、阿别内哥这3个名字，我们的脑海会出现什么？ Ada yang tahu? Hah? Api. Tadi di pembacaan Alkitab kita ada ya. 刚才我们已经念了，有火焰。 Ya selain api, mereka juga adalah teman-temannya siapa? 他们也是谁 Ya 的朋友？ teman-temannya Daniel. 他们是但以理的朋友。 Kita memang jarang mendengar kesaksian dari mereka. 我们非常少听到他们的见证， Tapi hari ini kita akan bersama-sama mendengar kesaksian mereka. 但是今天好不好？我们一起来听他们的见证。 Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 orang Israel dari kerajaan Yehuda yang kemudian bekerja di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. 撒德拉、米撒和阿伯尼格是3个以色列人，他们是从犹大国被掳到巴比伦，然后在公元第6世纪，他们在巴比伦王宫侍候。 Kisah mereka tercatat di dalam kitab Daniel di dalam perjanjian lama. 他们的故事在旧约但以理书第3章有提到。 Mereka bertiga bersama dengan Daniel dibawa ke Babel. 他们3个人和但以理一起被带到巴比伦国。 Karena Raja Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, 因为尼布甲尼撒王对他的太监长亚伯尼撒说， dia memerintahkan Aspenas untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. 他吩咐他的太监长亚伯尼撒要从犹大国的王室和贵族几个青年人带到巴比伦。 Orang-orang muda yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, 是从王室和贵族出生的， yaitu orang-orang muda yang tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, 就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问， berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, 有知识、聪明、机备， yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, 能侍立在王宫里， supaya mereka ini diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. 要教他们加勒底的文字言语。 Dan raja menetapkan bagi mereka makanan setiap hari dari santapan raja dan anggur yang biasa diminumnya. 王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们1分。 Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. 他们要被训练3年，满了3年，好叫他们在王面前施礼。 Dan kita lihat di dalam kitab Daniel,
mereka bertiga selalu disebutkan bersama-sama. 在但以理书，这3个人和但以理一同被提及。 Selain itu, pemuda-pemudi Yahudi ini pun harus diganti namanya. 他们也要改他们的名字。 Orang yang pertama Hananya dalam bahasa Ibrani artinya pemberian atau rahmat Yahweh. 哈拿尼亚的名字在希伯来文，它是上帝的恩赐或者是怜悯。 Hananya diganti namanya ke dalam bahasa Kasdim jadi Sadrak yang artinya lembut atau penulis raja atau besar atau perintah dari dewa Aku. 他的名在加勒底的语言被改成沙德拉，它的意思就是温和，或者是国王的秘书，或是有大能力。 Orang yang kedua namanya Misael yang di dalam bahasa Ibrani artinya yang seperti Allah. 第二位就是米沙利，他的原文就是上帝所爱的。 Dalam bahasa Kasdimnya namanya diganti jadi Mesak yang artinya yang menarik dengan kekuatan atau tamu raja. 他的名被改为米沙克，他的意思就是用力量所托的，或者是国王的客人。 Yang ketiga adalah Azaria yang dalam bahasa Ibraninya artinya yang ditolong oleh Yahweh. 第三就是阿撒利亚，他的原文就是被上帝所帮助的。 Di dalam bahasa Kasdimnya disebutkan namanya Abednego yang artinya hamba terang, bersinar atau hamba dewa Nego. 他的名字被改为阿伯尼哥，意思是他就是发光或者光的仆人，或者是尼波神的仆人。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， meskipun nama dan arti nama mereka dirubah, 虽然他的名字和他的意义已经被更改了， akan tetapi ketiga pemuda Ibrani ini tetap memelihara komitmen dan iman mereka kepada Allah 但是 Israel. 他们仍然坚守他们对以色列上帝的委身和忠诚。 Hal ini mengingatkan kita bahwa lingkungan tidaklah sepenuhnya dapat menentukan komitmen rohani kita. 这就提醒我们，我们周围的环境不是完全能够决定我们对上帝的委身。 Kisah Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel pasal 3 ini berada pada masa pemerintahan Raja Babel Nebukadnezar pada abad ke-6 sebelum Masehi. 在第3章这段故事中，撒德拉、米撒和阿伯尼哥，他们是在巴比伦尼布甲尼撒王公元前第6世纪发生的。 Raja Nebukadnezar adalah seorang penguasa yang kuat dan ambisius yang telah menaklukkan banyak bangsa termasuk bangsa Yehuda. 尼布甲尼撒王是一个非常有雄心、很有政治能力的政治子，他已经征服了许多国家，包括犹大国。 Di dataran Dura di wilayah Babel, ia membangun patung emas setinggi 27 meter kali 2,7 meter dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya. 在巴比伦境内，就是在都拉平原，他建造了一尊金像，高27米，宽2.7米。他吩咐所有的人都要敬拜这个金像。 Pada masa itu, penyembahan berhala adalah praktek yang umum di kalangan bangsa-bangsa yang ada di sana. 在那个时候，很多国家都很普遍敬拜偶像。 Raja Nebukadnezar ingin memperkuat kekuasaannya dengan memaksa semua orang untuk menyembah patungnya. 尼布甲尼撒王他要巩固他的势力，他就要试图吩咐每个人敬拜他的金像。 Ini adalah bentuk penghormatan kepada raja dan juga usaha mengintegrasikan berbagai budaya yang ada di dalam kerajaannya. 这是一个对王的尊崇，也是试图把国家的文化结合在一起。
Di dalam Daniel pasal 3 ayat 1-7 ini diceritakan bahwa Raja Nebukadnezar memanggil para pemimpin-pemimpin politik atau orang-orang penting dari berbagai wilayah dalam kerajaannya. 在第3章第1节到第7节，尼布甲尼撒王就召集了政治领袖和重要人物来。 Mereka adalah wakil raja, penguasa, bupati, penasehat negara. 他们都是总督、钦差、巡抚、聂士、藩士、谋士、法官和各省的官员。 Mereka juga adalah bendahara, hakim, ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk berkumpul. 他们一起被召集来。 Pada saat mereka mendengar suara musik yang dimainkan, orang-orang penting ini harus menyembah patung emas yang didirikannya itu. 当奏乐声响起来，这些重要人物他们都要俯伏敬拜金像。 Raja mungkin bertindak dengan sombong karena di dalam pasal sebelumnya ayat 37-38 dia pernah bermimpi menjadi kepala emas dari patung yang dalam mimpinya itu. 尼布甲尼撒王他的行动非常的傲慢，因为在第2章第36到38节，他有梦见一个像，它是像的金头。 Kerajaan Nebukadnezar baru berkuasa dan dia berusaha memakai agama untuk memperteguh persatuan banyak provinsi yang ditambahkan dalam kerajaannya. 这个巴比伦王国正在开始建造起来，尼布甲尼撒王他就试图用宗教来结合那些各省已经加添到他们的王国。 Ia menuntut penyembahan patung dirinya sebagai sarana meningkatkan kesetiaan kepada dirinya. 好像他们对他的忠心能够增加。 Ia bukan pemimpin dunia yang pertama atau yang terakhir kalinya berusaha memakai agama untuk tujuan-tujuan politik atau meninggikan dirinya. 他不是这个世界上唯一的领袖，用宗教来提升他的地位，或者是要企图。 Di dalam ayat 6-7 itu adalah konsekuensi atau resiko bagi mereka yang tidak mau menyembah. 第6节就是假如他们不腐败这个金像的后果。 Apa resikonya? 它的后果是什么呢？ Mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 他们必要扔在烈火的窑中。 Tentu saja mereka semua sangat ketakutan. 当然，他们非常的惧怕。 Jadi ketika musik berbunyi, mereka segera sujud untuk menyembah pada patung emas itu, kecuali Sadrak, Mesakh, dan Abednego. 当乐声响起来，他们立刻腐败，但是俯伏敬拜，但是沙德拉、米撒和阿波尼哥不做这件事。 Di dalam ayat 8-12, orang-orang Kasdim yang iri kepada mereka melaporkannya kepada raja dengan tuduhan. 第8节到第12节，那些嫉妒他们的加勒底人就来到王面前控告他们。 Tuduhan bahwa Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak mempedulikan perintah raja. 就是沙德拉、米撒和阿伯尼哥不理会不理会王的命令， Tidak memuja dewa raja dan tidak menyembah patung emas raja. 不侍奉王的神，也不敬拜王所立的金像。 Saat tahu akan hal ini, raja menjadi sangat marah karena ada orang-orang Yahudi yang tidak mau taat pada perintahnya. 当王知道这件事，他非常生气，因为有犹大人不接受他的命令。 Saudara-saudara kalian, 弟兄姐妹们， sekalipun Alkitab mengajarkan kita untuk mentaati, menghormati, dan mendoakan pemerintah, 虽然圣经有教导我们要尊敬、要顺服政府， tapi kewajiban utama kita adalah hanya kepada Allah. 但是我们主要的义务只是向上帝。 Jikalau kita mentaati hukum terbesar yang terutama, yaitu mengasihi Allah yang esa dan sejati dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan segenap kekuatan kita.
如果我们遵行要施行上帝最大的诫命，就是我们要尽心、尽性、尽意、尽力爱我们的唯一的神。 Maka kita tidak boleh menyembah atau memberi penghormatan ilahi kepada dewa palsu manapun. 那么我们不可以向任何一个假神敬拜，或者是献上我们的尊崇， Atau apapun patung yang melambangkan dewa. 或者是那些代表神的雕像。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebagai murid Kristus, bagaimana kita bersaksi di tengah-tengah orang yang tidak percaya? 身为一个基督徒，我们如何在非基督徒当中见证上帝呢？ Pada hari ini kita belajar dari kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego bersaksi dengan caranya. 在这个时候，我们要从撒德拉、米撒和阿伯尼哥学习他们怎样做见证。 Cara yang pertama adalah di ayat 13 sampai 15, yaitu memilih untuk taat total kepada Allah. 我们能够从第13节到第15节，就是他们完完全全的顺服上帝。 Memilih untuk taat kepada Allah berarti menolak menyembah patung emas. 选择顺服上帝，表示就是拒绝敬拜假神。 Berarti memilih konsekuensi seperti yang ada di dalam ayat 6 tadi. 所以他们要选择的严重的后果。 Dalam bagian ini, dalam amarahnya, Raja memanggil ketiga orang Yahudi itu dan meminta mereka untuk menyembah patung emas saat musik dimainkan. 所以当王知道这件事，他很生气，他就叫这个3人来， Tentu dengan ancamannya juga. 就是要威胁他们。 Raja masih memberikan satu kali lagi kesempatan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung emasnya. 王还给撒德拉、米撒和阿伯尼哥最后一个机会，将他们敬拜金像。 Dan dengan angkuhnya, Raja menantang ketiga orang Yahudi ini dengan berkata, "Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" 他很傲慢地说：“有何神能救你们脱离我手呢？” Ketiga pemuda Yahudi ini sadar bahwa perintah tersebut bertentangan dengan iman mereka. 这3个年轻人，他们明白王的命令和他们的信心是相抵触， Karena hanya kepada Allah saja mereka menyembah. 因为只有向上帝他们敬拜。 Namun jika mereka tidak patuh, api yang menyala-nyala menanti 但 mereka. 是如果他们不顺服呢，这个烈火已经等待他们了。 Nah, sebenarnya Raja sudah pernah mendengar tentang Allah Israel, tapi dia menegaskan bahwa Allah Israel tidak mampu membebaskan mereka dari tangannya. 其实尼布甲尼撒王曾经听过以色列的上帝，但是他说以色列上帝仍然不能够把你们从我的手脱离。 Dalam kehidupan iman, mereka menghadapi tantangan yang secara manusia mengharuskan mereka untuk menyerah. 在这个信心的考验，他们要不要应该是要顺从？ Posisi mereka sebagai orang tawanan dan juga perintah dikeluarkan langsung oleh Raja Nebukadnezar yang diikuti oleh seluruh pejabat tinggi di Israel, 因 di 为 Babel. 因为他们是被囚的人，这个命令也是王直接的命令，他这些高级官员他们全都顺服了。 Membuat mereka seharusnya ikut arus supaya hidup dan karir mereka terpelihara. 他们应该是随波逐流，但是他们应该是顺服，好让他们的生命和他们的职位能够被保存。 Tetapi Alkitab mencatat 但是 bahwa mereka justru memutuskan untuk melanggar perintah raja dan mentaati perintah Tuhan. 但是他们反而选择违反王的命令而顺服耶和华上帝的命令。 Hal kedua yang mereka lakukan ada di dalam ayat 16 sampai 18. 第二，他们是在第16节到18节。
berani mempertahankan keyakinan atau iman. 他们很勇敢地持守他们的信心。 Pada ayat 16, Sadrak dan kawan-kawan masih menghormati raja. Hanya mereka tidak mengatakan, "Raja, kekalah hidupmu." 撒德拉、米撒和阿伯尼哥他们仍然尊敬王，但是他们不向别人喊着说“愿王万岁 Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kasdim. ”，就好像那些加勒底人所做的。 Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." 他们对王说：“尼布甲尼撒，这件事我们不必回答你。” Artinya mereka harus dengan seksama mempertimbangkan akibat-akibat penolakan perintah raja itu. 意思是说，他们是要仔细的考虑，如果他们反抗王的命令的后果。 Mereka sudah mempertimbangkan jawabannya dan tidak lagi berhati-hati. 他们已经好好的考虑了。 Atau dengan kata lain, mereka tidak lagi peduli pada nyawa mereka akibat perbuatannya itu. 换句话说，他们已经不再考虑他们的性命了。 Perbuatan mereka benar di mata Allah dan mereka mengambil keputusan yang memerlukan keberanian yang besar. 他们的行为在上帝眼中是对的，他们需要付出非常巨大的勇气。 Karena mereka bisa dianggap tidak setia kepada raja dan memberontak kepada raja. 因为他们会被认为是对王不忠心，对王反抗。 Sindiran iri hati dari orang-orang Kasdim dan ancaman-ancaman penuh kemarahan dari Raja Nebukadnezar tidak membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego takut untuk memperlunak pendirian iman mereka. 那些加勒底人的控告和王的怒气，不使这3个年轻人的信心退后。 Mereka malah memberikan kesaksian yang berani dan sangat terus terang tentang kesetiaan mereka kepada satu-satunya Allah yang benar. 他们反而非常勇敢的和直接的宣告了他们对唯一真神的忠心。 Mereka mempunyai pengharapan dan iman yang terpaut pada Dia yang adalah perlindungan dan kekuatan mereka. 他们知道上帝是他们的唯一的避难所。 Mereka juga tahu bahwa murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan jauh lebih hebat daripada kemarahan manusia. 他们也知道明白上帝的震怒对于罪和不顺服远超过人的愤怒。 Jadi sebagai ungkapan iman yang kokoh, kepercayaan mutlak dan kesetiaan penuh kepada Allah, mereka mengatakan seandainya Ia tidak menolong. 所以他们为表示他们的忠心和对主的盼望，他们说：即使神不救我们， Mereka memiliki iman yang mengandalkan dan menaati Allah tanpa menghiraukan akibat-akibatnya. 他们有一个绝对的对主的信心，他们不再理会他们生命的后果。 Sebagaimana banyak orang kudus dalam Alkitab, iman mereka sangat diuji. 正好像在教会的历史上，那些圣人，他们的信心被考验。 Di dalam ayat 16 sampai 18, dengan yakin Sadrak dan kawan-kawan mendeklarasikan iman mereka. 16节到18节，撒德拉和他的朋友们，他们宣告了他们的信心， Apapun resiko yang harus mereka hadapi. 不论他们要面对任何的后果， Mereka tidak minta Tuhan melepaskan mereka dari situasi itu. Bahkan sekiranya Tuhan tidak melepaskan pun, mereka tetap menyembah kepada Tuhan. 他们没有恳求上帝把他们从这个情况下脱离，解救他们。即使上帝不救他们，他们仍然敬拜耶和华上帝。 Mereka menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan yang mereka sembah. 他们把他们的盼望带到上帝的面前， Mereka siap bahkan kalau harus mati karena iman mereka. 甚至为了他们信心，他们要牺牲，他们也愿意。
Hal itu menimbulkan marah dan geram Raja Nebukadnezar. 这件事使尼布甲尼撒王非常的生气， Ia memanggil mereka lagi dan memberikan kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan sujud menyembah patung emas buatan 他 raja 再给 itu. 他们机会，好让他们俯伏敬拜金像。 Sebenarnya itu suatu tindakan yang tidak sulit. 其实这是不是很难的动作？ Tapi kalau mereka lakukan, pasti akan menimbulkan satu kesulitan secara rohani. 但是如果他们做了，对他们的信心就会发生困难。 Ancaman ketidaktaatan mereka terhadap raja adalah kematian di dalam dapur api yang menyala-nyala. 他们反抗王的命令，他们的后果就是要死在火窑中。 Hal ketiga yang mereka lakukan adalah dari ayat 19 sampai dengan 30. 第三件事就是他们做的是9节， Sadrak, Mesak, dan Abednego menyadari kuasa dan kehadiran Tuhan. 撒拉、米撒和阿伯尼哥他们醒悟到上帝的同在。 Dalam bagian ini, ketika Raja Nebukadnezar mendengar kata-kata pembangkangan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia pun tidak mundur. 当尼布甲尼撒王他听到这3个年轻人不要实行他的命令，他也不退后。 Malahan tekanan suhu perapian yang menyala-nyala itu ditambahkannya lagi menjadi lebih panas sehingga menewaskan beberapa prajurit terkuatnya. 反而他使这个火窑的火更热，使那些兵丁很壮的兵丁都烧死了。 Ketika raja melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api, rantai mereka terputus. 当王把这个3个年轻人扔在火中，他们的捆绑解开了。 Raja Nebukadnezar heran karena api itu tidak menghanguskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. 这个王非常的惊奇，因为他们没有被火烧死。 Dia bahkan lebih terkejut lagi ketika melihat bukan 3 orang di dalam perapian itu, tetapi ada orang keempat bersama mereka dalam perapian itu. 更使他吃惊的是，不是3个人在火中，乃是有第4个人出现。 Lihat, jawabnya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 王说：“看啊，我见有4个人，并没有捆绑，在火中游行，也没有受伤。那第4个的相貌好像神子。” Ada penafsir yang mengatakan orang yang keempat itu mungkin saja malaikat atau manifestasi pra-penjelmaan dari Kristus yang diutus untuk melindungi Sadrak dan kawan-kawan. 有解经家这样说，这个第4个人，他是可能是天使，或者是主耶稣基督被派来保护这个3个年轻人， dan mendampingi mereka pada saat cobaan yang hebat itu. 在他们面临这个非常严峻的考验，主耶稣与他们同在。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, 亲爱的主内弟兄姐妹们， sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menderita kematian yang mengerikan dan menyakitkan di dalam tungku yang menyala-nyala, 虽然撒拉、米撒和阿伯尼哥可能要在这个火焰中受严重的痛苦，可能也被烧死， mereka menolak untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. 但是他们拒绝不敬拜神，他们拒绝敬拜偶像。 Mereka rela mati demi mempertahankan imannya kepada Allah, namun Allah menjaga dan mendampingi mereka dalam menjalani hukuman mati tersebut. 为了持守他们对上帝的信心，他们宁愿死，但是上帝与他们同行，保护他们。 Mengapa mereka berani dan rela mati? 为什么他们这么勇敢，宁愿死呢？ Karena mereka menyadari bahwa Allah yang berkuasa itu hadir bersama dengan mereka. 因为他们知道全能的上帝与他们同在。
Iman seperti itu telah dilihat berkali-kali selama berabad-abad oleh orang-orang percaya yang mati syahid bagi Tuhan. 这种信心呢，在那些为主殉道的人历代以来已经被看见了。 Dalam bagian ini juga ada hal yang menarik, 在这段经文也有很有意思的事， yaitu raja melihat bagaimana Allah Israel melindungi umatnya yang setia dengan cara berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api tersebut. 王看见神如何保护他们，就是他与他们同行。 Peristiwa itulah yang mengubah kemarahan raja menjadi sembah sujud kepada Allah Israel. 这件事改变了王的愤怒，变成他敬拜以色列神。 Raja bukan hanya kagum pada kesetiaan Sadrak dan kawan-kawan, tetapi kepada juga Allah Israel. 他不单单是惊奇撒德拉、米沙和阿伯尼哥的信心，他也敬佩以色列的上帝。 Di dalam ayat 28 sampai 30 sebagai tanda pengakuan dan kebesaran dan keagungan Allah Israel, raja melakukan dua hal. 他对上帝的尊崇和敬拜，他实行了两件事。 Pertama, mengeluarkan perintah bagi siapapun yang menghina Allah Israel akan dihukum mati. 他第一就是降旨，是凡侮辱以色列上帝的人，一定会被处死。 Kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan tinggi di wilayah Babel. 第二就是在巴比伦省，他高升了撒德拉、米萨和阿伯尼哥。 Melalui kesaksian iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, akhirnya nama Tuhan dimuliakan. 通过撒德拉、米萨和阿伯尼哥的见证，上帝的名被荣耀、被高举。 Hal itu membuat Raja Nebukadnezar tidak hanya mendengar, tetapi ia juga melihat kuasa Tuhan yang menyelamatkan Sadrak dan kawan-kawan. 尼布撒尼加王不单单是听，而是他亲眼看见了以色列上帝拯救他们。 Dan Tuhan pun mengingat mereka dengan memberikan peningkatan jabatan atau karir dalam pekerjaan mereka. 上帝也纪念了他们，高升了他们的职位。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, 主内弟兄姐妹们， Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tetap setia kepada Allah, bahkan ketika hidup mereka terancam kematian. 撒德拉、米萨和阿伯尼哥，他们虽然面临生命的危险，但是他们仍然忠心于上帝。 Ini menjadi satu teladan yang menghukum kompromi rohani dan moral dari orang-orang yang mempergunakan berbagai pengaruh dan kebiasaan modern sebagai alasan perbuatan duniawinya. 这是他们所做的榜样，就是要斥责那些对道德和属灵的妥协，为了他们达到他们世俗的行为。 Allah tidak menerima alasan bahwa kita boleh melakukan sesuatu hanya karena semua orang juga melakukannya. 上帝不会接受我们的借口，我们做这件事，因为每一个人都做嘛。 Kita harus dengan tekun memohon agar Allah menanamkan suatu tekad yang teguh di dalam hati kita. 我们要恳求上帝树立一个坚决的信心。 Untuk tetap setia kepada Dia dan firman-Nya, bagaimanapun juga akibatnya. 好像我们忠心于上帝和他的话语，不论我们面临什么环境。 Pelajaran dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 从撒德拉、米萨和阿伯尼哥的故事，我们能够得到教训。 bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak akan pernah mampu membawa dunia kepada Kristus dengan menjadi seperti dunia ini. 我们身为一个基督徒，我们不可能把这个世界用世界的样式带到基督的面前。 Seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita juga harus mengungkapkan kepada dunia kekuatan yang lebih tinggi, tujuan yang lebih besar, dan moralitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dunia tempat kita tinggal.
我们要向这个世界彰显显示我们有更高的理想、更高的目的、更高的能力，比起这个世界。 Jika kita ditempatkan di hadapan tungku api, kita dapat menyatakan Dia yang melepaskan kita dari tungku api tersebut. 如果我们自己面对这个火窑，我们要有一个信心，就是相信上帝能够解救我们。 Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 亲爱的主内弟兄姐妹们， dimanapun Tuhan menempatkan kita, di kantor, di sekolah, di tempat usaha, di rumah, dan lain-lain, 不论我们被上帝安置在何处，不论是在办公室啦，或者是我们的学校，或者是在家里， dan apapun profesi kita, baik sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, dan lain-lain, 我们不论是有什么职业，或者是企业家，或者是职员，或者是家庭主妇，或者是学生， kita dapat dengan berani bersaksi melalui keputusan-keputusan yang kita ambil, tingkah laku kita, perkataan kita, dan perbuatan kita yang sesuai dengan identitas kita sebagai murid Kristus yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. 我们能够很勇敢的见证，就借助我们的行为，我们已经从圣经里被教导成为一个基督的门徒。 Walaupun bisa saja keputusan-keputusan itu mungkin kurang populer atau terkesan kuno. 也借助我们的选择，虽然这个选择可能是不大受欢迎，或者是过时了， Tidak apa-apa. 不要紧。 Yang penting Tuhan dipermuliakan, bukannya dipermalukan. 最主要的，上帝被尊崇、被高举，不是被侮辱。 Kiranya Tuhan memampukan kita. 愿上帝赐给我们力量。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, 亲爱的主， tolonglah kami 帮助我们， agar di dalam kehidupan kami masing-masing, 好像在我们的日常生活里， kami dapat memancarkan akan diri sebagai seorang murid-Mu Tuhan, 我们能够彰显我们是你的门徒， yang tidak mempermalukan nama Tuhan, 不羞辱你的名， tetapi memuliakan nama Tuhan. 而是荣耀你的名。 Tuntun kami, berikan kami hikmat dan bijaksana. 主啊，借助你的聪明智慧引领我们， Biarlah di dalam segala hal yang di dalam kehidupan kami boleh berpusatkan pada firman-Mu Tuhan. 好像我们的生命集中在你的话语中。 Roh Kudus, 圣灵 ajarilah kami dan ingatkan kami. 教导我们，提醒我们， Tegur kami ketika kami salah, 你也斥责我们，当我们犯错， agar di dalam hidup kami 好像在我们的生活中， orang boleh melihat Kristus yang hidup dan tinggal di dalam hidup kami. 人们能够看见基督在我们里面活着。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你， Di dalam nama-Mu kami berdoa. 在你的名我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, mari saat ini kita mau meresponi firman Tuhan, bukan semata-mata dengan menyanyikan sebuah lagu, tetapi dengan sungguh-sungguh meletakkan firman-Nya di dalam hati kita sebagai pelita terang yang menerangi jalan hidup kita, meskipun kita harus menderita ketika kita bersaksi tentang Kristus Tuhan. Ku tak berdosa
Dunia akan binasa, firman-Mu selamanya. Firman-Mu taruh dalam hatiku, agar ku tak berdosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dekatkanku, dengar suara-Mu sebagai pelita terang di jalan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, semua akan berlalu, namun kekalah firman-Mu. Semua akan berlalu, kekalah firman-Mu. Dunia akan binasa, firman-Mu selamanya. Firman-Mu taruh dalam hatiku, agar ku tak berdosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dekatkanku, dengar suara-Mu sebagai pelita terang di jalan hidupku. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu baru kita doa syafaat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau mengetahui setiap kondisi hati kami, kondisi pikiran kami, bahkan kondisi di dalam keluarga kami. Kami berdoa biarlah Tuhan terus yang menjadi sentral dalam kehidupan kami. Biarlah segala pergumulan-pergumulan kami dapat kami bawa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang Maha Kasih itu, Tuhan yang Maha Baik itu, Tuhan yang menyediakan itu tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, kami mau berdoa buat negara kami, secara khusus MK yang besok akan mengumumkan hasil persidangan masalah Pilpres. Kiranya keputusan ini dapat diterima oleh setiap orang. Dari ketiga calon yang sudah berkontestasi, biarlah apapun hasil daripada sidang ini, masing-masing boleh tetap menjaga persatuan, kesatuan
walaupun di tengah-tengah perbedaan yang ada. Karena negara ini kami tahu ya Bapa, Engkau adalah sumber kepalanya. Engkau adalah kepala yang mengontrol. Engkau yang mengontrol bukan saja hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kuasamu begitu besar dan kami percaya Engkau mampu untuk mengendalikan apa yang baik, apa yang indah, apa yang sedap, apa yang manis bagi kami umat Tuhan yang ada di Indonesia. Kami berdoa buat jemaat GPMRI di seluruh Indonesia, biarlah dimanapun mereka berada, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil sekalipun, kehadiran mereka dapat memperlihatkan iman, seperti Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah tantangan iman mereka. Mereka tetap yakin bahwa hanya satu Allah yang disembah dan tidak ada yang lain, yaitu Allah Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Dan biar di tengah-tengah tantangan hidup kami pada hari ini, kami pun mau tetap belajar sebagai murid-murid Kristus untuk tetap bersandar kepada Tuhan, sumber kekuatan kami, iman kami yang teguh. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami secara khusus dalam beberapa minggu ke depan ada PD, persekutuan doa setiap hari Rabu berkaitan dengan misi. Ada beberapa sharing yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Tuhan tolong kami semua punya kerinduan untuk datang bersama-sama dalam persekutuan doa. Untuk mendengarkan sharing bagaimana Tuhan bekerja melalui pelayanan, berbagai pelayanan. Ada pelayanan di siswa, ada pelayanan stunting, ada pelayanan orang-orang di pemulung dan sebagainya. Bapak biarlah melalui persekutuan doa nanti, Tuhan tolong kami supaya kami punya kerinduan buat hadir, diperlengkapi, membuka wawasan kami tentang ladang Tuhan yang begitu luas. Biarlah Tuhan kami mau mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami berdoa juga buat setiap kami yang sedang bergumul, secara khusus berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam masa-masa pemulihan, atau yang sedang mencari dokter yang tepat. Bapak kami berdoa kiranya campur tangan-Mu boleh terus nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, dan Tuhan yang sembuhkan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Mereka boleh saksikan kepada orang lain supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Bapak kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap pada Tuhan. Anak-anak muda di gereja kami yang sedang mungkin mencari pekerjaan. Bapak biarlah Engkau juga buka jalan supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Yang sedang mungkin rencana buat pindah kerja ke tempat perusahaan yang mungkin lebih baik. Biarlah Tuhan terus tuntun mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami percaya Tuhan Kau terus menolong, Kau memimpin. Kami berdoa juga buat sebentar siang ini ada 7 pasang yang akan mengikuti kelas bimbingan pranikah. Bapak bilang Kau tolong supaya melalui bimbingan pranikah ini sampai nanti tanggal 7 Juli. Semuanya boleh berjalan dengan baik, mempersiapkan mereka untuk menjadi keluarga nantinya, pasangan suami istri yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap kami semuanya yang hadir pada hari ini. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, marilah kita mau mengingat bahwa menjadi saluran berkat bukanlah semata-mata berkaitan dengan sejumlah uang. Namun ketika kita membawa terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap, ketika kita membawa penghiburan bagi mereka yang letih, yang lesu, dan yang menanggung beban berat, bahkan ketika kita tidak takut untuk menderita bagi Tuhan, maka di sanalah kasih dan karya keselamatan Kristus diberitakan. Dan di sanalah kita menjadi saluran berkat yang sejati. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadi
shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing for someone today. Seperti pujian kami saat ini ya Tuhan, jadikan kami saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami masih diberikan nafas hidup. Tuhan, kami mau senantiasa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dan sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami datang memberikan persembahan padamu. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menerima setiap persembahan kami yang kami berikan dengan ketulusan hati kami. Dan Tuhan, Engkau bukan saja menginginkan persembahan kami, tapi Engkau juga menginginkan hati kami, diri kami, boleh dipakai sebagai alat Tuhan, melayani Tuhan di gerejamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, menyerahkan ucapan syukur kami hanya dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ada dua warta yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Yang pertama adalah dari bidang diakonia dan pemerhati jemaat. Nanti pada tanggal 27 hari Sabtu depan, bidang diakonia bekerjasama dengan PMI akan mengadakan aksi donor darah pada jam 9 pagi sampai selesai. Jemaat dihimbau untuk berbagian dalam aksi donor darah tersebut dengan menyiapkan waktu untuk hadir dan bersiap untuk mendonorkan darahnya. Oleh karena donor darah hanya dapat dilakukan seseorang selama sekali 3 bulan, jika tidak ada keadaan yang mendesak, seluruh jemaat diminta untuk dapat menunda pendonoran darahnya di tempat lain sampai mengikuti pelaksanaan di gereja. Lalu yang kedua, tanggal 9 Mei juga akan diadakan ceramah kesehatan dengan membahas berbahayakah asam lambung, ya, dengan pembicara Dr. Nahum. Itu jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam secara online. Jadi mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bisa mengikuti ceramah kesehatan ini. Seringkali kan orang asam lambung lah apalah, bahaya nggak sih itu? Nah ini nanti Dr. Nahum di atas akan menyampaikan kepada kita semuanya. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan minggu depan. Kita akan melihat di posternya,
Minggu depan kita akan kembali mendengarkan sebuah kesaksian tentang Ayub. Tema khotbahnya kesaksian tentang Ayub yang akan disampaikan oleh pendeta Neti Lintang. Satu pertanyaan refleksi yang perlu mempersiapkan kita, silakan. Pengenalan saya terhadap Tuhan, apakah dari kata orang atau dari pengalaman saya sendiri? Jadi mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk minggu depan datang bersama-sama beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema kesaksian Ayub. Demikianlah firman Tuhan, pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Ibadah selesai dan kita doa teduh.